Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrus siyamul qiyam unzila fihil Qur'an huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, addal amanah balagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim nabiyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'd. Ma'asyiral muslimin shaimin shaimat rahimakumullah. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini, di bulan yang penuh dengan berkah ini. Allah senantiasa karuniakan kepada kita semua kenikmatan yang begitu banyak. Jawaban dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita senantiasa bersyukur atas nikmatnya. Atas kesyukuran yang kita lakukan jamaah sekalian, tentunya Allah akan tetapkan nikmat yang ada dan Allah akan tambah lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Selanjutnya jamaah sekalian, salawat dan salam semoga disampaikan pada orang yang paling kita cintai di muka bumi ini. Bahkan kecintaan kita melebihi cinta kita kepada siapapun makhluknya gitu. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, atau tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dicintai. Dari siapa? Bapaknya, anaknya, maupun dari seluruh manusia. Jemaah sekalian, dasar kecintaan kita, keimanan kita mudah-mudahan menghantarkan kita kelak di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, almar'u ma'aman ahabba. Jadi orang itu akan dikumpulkan, disatukan, dipertemukan dengan orang-orang yang dicintainya. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah secara real, secara nyata karena rentan waktu kita yang begitu jauh, tapi mudah-mudahan di akhirat kita dipertemukan, dikumpulkan dengan Nabi kita yang kita cintai, yang kita imani, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya juga salawat salam kepada keluarga, sahabat dan kepada seluruh umatnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin shaimin shahimat rahimakumullah. Sikap kita terhadap Ramadan ini tidak terlepas dari cara pandang kita terhadap urgensi atau pentingnya Ramadan. Apa pentingnya Ramadan gitu? Nah, semakin kita memahami bahwa sesungguhnya fadilah, keutamaan Ramadan itu luar biasa jamaah sekalian, maka semakin kuat juga ya, sikap kita, respon kita terhadap hari-hari Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Makin kuat ibadahnya, amal solehnya gitu. Secara kualitas dan kuantitas ditingkatkan. Kenapa? Karena yakin betul bahwa sesungguhnya Ramadan adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Jamaah sekalian, ternyata orang yang diberikan kesempatan Ramadan dan dia mampu optimal, itu mampu mengalahkan orang yang mati syahid. Dalam sebuah hadis, ya, hadis sahih, riwayat yang diceritakan oleh Thalhah bin Ubaidillah, seorang sahabat Nabi yang bermimpi ia kenal dua orang saudara gitu ya. Yang satunya meninggal mati syahid, yang satunya meninggal belakangan setahun kemudian gitu. Bukan meninggal dalam keadaan berperang gitu, meninggal normal gitu. Tetapi sahabat Thalhah bin Ubaidillah jemaah sekalian melihat bahwa level kedudukan kemuliaan orang yang meninggal belakangan itu ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang mati syahid. Gitu ya. Mimpi ini diceritakan ke orang-orang gitu. Sampailah kepada Rasulullah SAW. Orang itu bertanya, bagaimana mungkin ya Rasul gitu ya. Kama qala Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin orang yang mati syahid ternyata kalah dengan saudaranya yang meninggal biasa gitu, setahun kemudian. Maka poin yang disoroti oleh Rasulullah SAW adalah kesempatan ia mendapatkan Ramadan selama setahun itu. Ketika Ramadan dia optimal, dia qiyam di malam hari, dia siam di siang hari, serta dia beribadah menyertai ibadah-ibadah Ramadan lainnya, infak, sedekah dan seterusnya. Jemaah sekalian, tilawah Quran dan seterusnya. Ternyata itu yang membuat ia secara level lebih tinggi. Sehingga Rasulullah bersabda, "Fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ardh."
Keduanya itu jelas jauh jaraknya, bedanya. Bahkan seperti jarak antara langit dan bumi, Masya Allah. Jadi titik poinnya jamaah sekalian adalah optimalisasi ibadah Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Nah, semakin kita menganggap bahwa Ramadan itu penting, anugerah terbesar untuk kita hari ini, karena tidak semua kita gitu diberikan kesempatan itu hari ini, malam ini. Mungkin di antara kita ada tetangga, saudara, bahkan mungkin keluarga kita yang telah mendahului kita gitu. Ramadan tahun lalu bersama kita, hari ini misalnya tidak gitu. Jadi jamaah sekalian kita sama-sama optimalkan. Salah satu jamaah sekalian yang mungkin kita coba renungi terkait dengan betapa besarnya Ramadan itu, ya Allah hadirkan kepada kita ini kesempatan untuk kita beribadah seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya gitu. Adalah sebuah hadis gitu, riwayat Imam Muslim gitu. Kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu asyru amsalihha. Jadi setiap anak Adam itu jamaah sekalian Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat pahalanya gitu. Ila sab'imi'ah, bahkan sampai 700 kali lipat gitu. Qala Allah azza wa jalla, berkata Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis qudsi gitu. Illa saum, kecuali puasa, ya. Innahu li, sungguhnya dia puasa itu untukku, wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalasnya. Para ulama menyebutkan tentang kalimat illa saum, kecuali saum, fa innahu li, sungguh dia untukku gitu. Berarti menggambarkan betapa besarnya, betapa mulianya, betapa agungnya ibadah saum ini gitu, ya. Sehingga Allah menyandarkan bahwa itu adalah saum, adalah untukku gitu. Lalu kalimat wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalasnya. Jamaah sekalian, kalau ada angka bilangan misalnya sebagai pahala pelipatan kali 10 kali 700, itu masih ada nilainya. Tetapi ketika disebutkan wa anna ajzibih, dan aku yang akan membalasnya, tidak ada bilangan itu. Maka para ulama menyebutkan jauh lebih besar keutamaannya, jauh lebih besar pahalanya. Nah, kalau ini kita sadari jamaah sekalian, tentunya kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan. Mumpung kesempatan itu masih ada pada diri kita. Nah, jamaah sekalian, sampai-sampai Imam Sufyan bin Uyainah, beliau seorang tabi'ut tabi'in, seorang generasi ketiga, ulama generasi ketiga gitu. Seorang yang pernah bertemu dengan 87 tabi'in, berguru pada 70 tabi'in gitu. Dari jalur beliau melewatkan kurang lebih 7.000 hadis gitu. Beliau menyebutkan jamaah sekalian, nanti di akhirat itu orang-orang itu semua manusia akan dihisab gitu. Orang-orang beriman termasuk yang akan dihisab. Nah, setiap kezaliman yang kita lakukan jamaah sekalian, itu ternyata itu menjadi pengurang amal kebaikan kita. Setiap kezaliman yang kita lakukan, maka diambillah sampai kezaliman itu betul-betul habis. Nah, ketika itu ada yang kezalimannya masih ada gitu, hanya pahala puasa yang belum diambil untuk ditutupi kezaliman itu. Dan ternyata jamaah sekalian, ketika Allah menyebutkan as-saumu li wa ana ajzibih, itulah balasan Allah Subhanahu wa taala. Ia tutup semua kezalimannya, lalu disebabkan dengan saum, dengan puasa, dia masukkan ke dalam surga. Beda dengan kasus orang yang muflis, orang yang bangkrut. Orang yang melakukan kebaikan di dunia gitu, store amal kebaikan, ketika dihisab banyak melakukan kezalimannya masih ada, amal kebaikan yang baik habis, maka dia menjadi bangkrut, muflis gitu. Allah lemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Jemaah sekalian, salah satu tujuan dari berbagai aktivitas ibadah adalah dalam rangka mensucikan jiwa kita dari noda dan dosa. Termasuk puasa ini. Termasuk Ramadan ini jamaah sekalian. Ternyata banyak aktivitas Ramadan yang tujuan akhirnya adalah dalam rangka menghapus dosa-dosa kita. Sebut saja misalnya ibadah saum yang kita lakukan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang saum di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan juga mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosanya yang lalu. Begitu juga aktivitas ibadah kita di malam hari, wabil khusus adalah salat tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang qiyam Ramadan, ya, makna khususnya adalah salat tarawih gitu. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena iman dan mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu.
Maka bersemangatlah kita harus tarawih ya. Sekarang malam keberapa Bapak Ibu? Malam ke-6. Mungkin ada juga yang malam ke-7 gitu. Malam ke-6 ya. Kita semangat, kita tuntaskan sebulan full gitu. Untuk kita bisa tarawih gitu. Ya jangan sekalian, ya mungkin ada sebagian persepsinya lama dan lain sebagainya. Padahal zaman sekalian kalau kita mau jujur, kehidupan kita yang Allah berikan kepada kita, jauh kita lebih banyak leha-lehanya ketimbang taatnya. Kita lebih banyak bercengkrama dengan keluarga kita, tidur kita gitu, santai kita gitu, ketimbang amal soleh kita. Jadi niatkan ya, niatkan untuk kita bisa optimal beribadah di bulan Ramadan. Lalu jamaah sekalian, amalan yang ketika kita lakukan di malam Qadar. Jadi aktivitas kebaikan yang kita lakukan malam Qadar itu juga menjadi sarana wasilah penghapus dosa kita. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang menghidupkan malam Qadar itu dengan iman dan juga mengharap dari Allah, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Banyak sekali. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita jamaah sekalian di 10 terakhir dikencengin sebuah doa gitu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau sungguh Maha Pengampun, suka memaafkan, maka ampunilah kami ya Allah gitu. Jadi doa itu yang dilazimkan gitu, yang didawamkan Rasulullah SAW, terlebih menjelang 10 terakhir Ramadan, dikencengin gitu. Jadi jamaah sekalian, itulah aktivitas ibadah yang fungsinya adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Nah, kalau kita itu lakukan semua, maka beruntunglah kita. Namun ketika kita abai, Allah berikan kesempatan kepada kita Ramadan, lalu kita sia-siakan jemaah sekalian, maka ada ancaman dari sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi gitu. Ada 3 kelompok orang yang rugi, bahkan kategorinya celaka. Kelompok yang pertama adalah orang yang ketika disebut nama Nabi dia tidak bersolawat. Jadi kalau kita ada yang menyebut Nabi Muhammad, maka kita samber dengan salawat sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kalau tidak, maka kita rugi bahkan celaka kategorinya. Lalu yang kedua adalah orang yang Allah berikan kesempatan untuk bisa mengurus orang tuanya yang sudah sepuh, keduanya atau salah satunya, tapi dia sia-siakan, maka dia akan mendapatkan surga gitu. Mungkin ada di antara kita jamaah sekalian, hari ini Allah hadirkan orang tua kita yang dulu waktu kita kecil mereka merawat kita gitu. Maka sekarang giliran kita yang merawat mereka. Rawat dengan penuh keikhlasan, ketulusan ya. Jangan merasa ada sedikit merasa jengkel, kesel gitu. Karena itu adalah surga kita. Itu adalah surga kita anak-anaknya. Nah, yang ketiga jamaah sekalian adalah man raghiba anfu rajulin. Rugi seseorang, bahkan celaka seseorang ya. Dakhal alaihi Ramadan. Ramadan telah masuk kepadanya ya. Telah datang kepadanya, tsumman salakha. Kemudian Ramadan itu pergi qabla an yughfarolah. Tapi dosa-dosanya belum diampuni. Ramadan datang disia-siakan, tidak mengakibatkan penghapusan dosa-dosa kita, maka itu ada kategorinya rugi bahkan celaka. Nah, jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, membimbing kita semua, memberikan hidayah, taufik, inayah kepada kita semua, kita untuk dapat melaksanakan kesempatan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dengan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.